Puji Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya mau beri judul Tuhan melihat hati. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja bagi umat Israel. Walaupun secara umum Daud bukanlah masuk dalam unggulan. Daud bukan seorang tentara. Dia anak bungsu, bahkan kehidupannya pun sepertinya biasa-biasa saja, karena dia hanya seorang yang menjaga kambing domba ayahnya. Secara umum Daud seorang yang tidak masuk hitungan. Tetapi ada satu hal yang membuat Daud masuk dalam hitungan Tuhan, yaitu hati Daud. Daud memiliki hati yang berbeda dengan saudara-saudaranya, dan Tuhan melihat, bahkan menilai hati Daud berkenan di hatinya. Hari ini kita akan melihat dan belajar bagaimana memiliki hati seperti Daud, hati yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat Tuhan memilih Daud dan mengenapi rencananya atas bangsa Israel. Hal yang pertama yang dimiliki Daud adalah Daud memiliki hati yang menyembah Tuhannya. Dalam Mazmur 92, di sana dijelaskan bagaimana Daud memiliki sikap hati yang menyembah Tuhannya. Jika kita memiliki hati yang menyembah Tuhan, kita akan selalu dibawanya untuk mengerti bahwa semua yang kita punyai dan semua yang bisa kita lakukan dan dapatkan adalah semata-mata karena anugerahnya. Kita tidak pernah akan terjebak untuk menyembah harta, pekerjaan, pelayanan, usaha sebagai sesuatu yang kita utamakan. Tetapi hanya Tuhan yang harus dan layak untuk disembah. Dan itu yang bisa kita lihat dari kehidupan Daud. Hal yang lain yang bisa kita lihat dari kehidupan Daud, dia memiliki hati yang mengenal Tuhannya. Dalam 1 Samuel pasal 17, di sana dijelaskan dalam suasana yang tegang dan mencekam, di mana tentara Israel sedang drop dan jatuh metalnya karena intimidasi dari seorang Goliat. Daud datang dan mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata iman, membangun kepada tentara Israel, bahkan kepada Raja Saul, dan menunjukkan bahwa Daud seorang yang mengenal siapa Tuhan yang dia sembah dan imani. Daud tahu bahwa seharusnya atau sesungguhnya Israel tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Mengapa? Karena umat Tuhan Israel memiliki Allah yang hidup dan dahsyat, dan Tuhan yang adalah pahlawan. Daud berbicara langsung dengan Goliat. Daud mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang mengenal siapa Tuhannya. Demikianlah juga seharusnya kita sebagai orang percaya. Tuhan mau hati kita juga mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berubah. Daud memperkatakan semua janji Tuhan dalam firman-Nya ketika dia harus menghadapi tantangan Goliat. Dan itulah yang membuat Daud mengalami pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki hati yang demikian. Akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang seperti Daud. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, firman Tuhan berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Biarkan sungguh-sungguh kita memiliki hati yang sungguh berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk menyatakan janji dan berkat-berkat-Nya
atas setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.